Wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir pada diskusi kelompok pada hari ini. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina MSC yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai obat-obat pada sistem endokrin. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama adalah Susi Mawaryanti, Alia Rahmahayati, Ayeldi Zelilawarni, Denisha Amanda, Dinda Rizky Maharani, saya sendiri Mutiara Salsabila, dan Nur Syifa Rizkyani. Baik, pada hari ini kami akan membahas mengenai pengertian obat, yang kedua pengenalan sistem endokrin, dan yang ketiga obat-obat pada sistem endokrin. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama akan disampaikan oleh Alia Rahmahayati. Kepada Alia, saya persilahkan. Baiklah, untuk materi pertama yaitu pengertian dari obat. Obat adalah benda atau zat yang dapat digunakan untuk merawat penyakit, membebaskan gejala, atau mengubah proses kimia dalam tubuh. Obat yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, serta menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit. Materi kedua yaitu pengenalan sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kelenjar dan struktur lain yang mengeluarkan sekresi internal atau hormon yang dilepaskan secara langsung ke dalam sirkulasi, mempengaruhi metabolisme dan proses tubuh lainnya. Kelenjar endokrin biasa disebut dengan kelenjar buntu. Kelenjar utama dari sistem endokrin adalah hipotalamus, hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, pineal body, dan organ reproduksi. Pankreas juga merupakan bagian dari sistem ini, memiliki peran dalam produksi hormon serta dalam pencernaan. Yang pertama, ada kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari atau hipofisis terletak pada otak, memiliki dua lobus, adenohipofisis dan neurohipofisis. Kelenjar pituitari anterior disebut juga dengan master gland karena mensekresikan hormon-hormon kelenjar target termasuk tiroid, paratiroid, adrenal, dan gonad. Kelenjar pituitari posterior mensekresikan dua neurohormon, yaitu hormon antidiuretik atau vasopresin dan oksitosin. Selanjutnya, kelenjar pituitari anterior. Hormon pituitari anterior adalah TSH, thyroid stimulation hormone, ACTH, adrenocorticotropic hormone, gonadotropin atau VSH, follicle stimulation hormone, dan LH atau luteinizing hormone. Hormon-hormon ini mengendalikan pembentukan dan pelepasan hormon-hormon dari tiroid, adrenal, dan ovarium. Hormon-hormon lain yang disekresi oleh pituitari anterior mencakup growth hormone, prolaktin, dan myelocyte stimulation hormone atau MSH. Jumlah sekresi tiap hormon oleh pituitari anterior diatur oleh suatu sistem umpan balik negatif. Jika hormon yang disekresikan oleh kelenjar target berlebihan, pelepasan hormon dari pituitari anterior akan tertekan. Jika ada kekurangan sekresi hormon dari kelenjar target, maka akan ada peningkatan hormon pituitari anterior yang berikatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai TSH atau thyroid stimulating hormone, di mana kelenjar pituitari anterior mensekresikan TSH ini sebagai respon dari TRH dari hipotalamus, yang juga TSH ini merangsang pelepasan dari T4 dan juga T3 dari kelenjar tiroid. Selanjutnya yaitu adrenocorticotropic hormone, yang mana sekresi hormon ini terjadi sebagai jawaban terhadap CRF dari hipotalamus, dan juga ACTH ini dari pituitari anterior yang merangsang pelepasan dari kortisol dan juga aldosteron dari korteks adrenal yang menghambat pelepasan ACTH dan CRH. Selanjutnya yaitu hormon gonadotropik, yang mana hormon ini mengatur sekresi hormon dari ovarium dan testis, yang contohnya itu seperti FSH dan juga LH, serta prolaktin. Selanjutnya yaitu growth hormone atau hormon pertumbuhan, yang mana hormon ini bekerja pada semua jaringan tubuh, terutama pada tulang dan otot-otot skeletal, yang jumlahnya itu disekresi dan diatur oleh GHRH dan juga GHIH dari hipotalamus. Selanjutnya yaitu kelenjar pituitari posterior, yang mana kelenjar ini mensekresi ADH dan juga oksitosin. ADH ini diatur oleh konsentrasi cairan di dalam pembuluh darah,
Kemudian memiliki kelebihan yaitu dapat membuat sistem vaskular terlalu penuh, sedangkan oksitosin itu merangsang kontraksi dari otot polos pada uterus. Selanjutnya yaitu kelenjar tiroid, yang mana itu terletak di antara trakea yang mempunyai dua lobus yang dihubungkan dengan suatu jembatan yang terbuat dari jaringan tiroid. Kelenjar tiroid ini mensekresikan dua hormon yaitu T4 dan T3, yang mana hormon ini mempengaruhi hampir semua jaringan dan organ dengan mengendalikan aktivitas dan laju metabolismenya. Kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid atau timus ada 4 kelenjar paratiroid, 2 pasang yang terletak di permukaan dorsal dari kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid mensekresikan paratormon atau hormon paratiroid yang mengatur kadar kalsium di dalam darah. Penurunan kalsium serum merangsang pelepasan PTH. Kalsitonin suatu hormon yang terutama dihasilkan oleh kelenjar tiroid dan dalam arti yang lebih sempit oleh kelenjar paratiroid dan kelenjar timus. Menghambat reabsorpsi kalsium oleh tulang dan meningkatkan ekskresi kalsium dari ginjal. Kalsitonin menghambat kerja PTH. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal atau renal suprarenalis terletak di puncak ginjal, tersusun dari dua bagian yang terpisah, medula adrenal dan korteks adrenal. Medula adrenal melepaskan epinefrin, katekolamin, dan norepinefrin dan dihubungkan dengan sistem saraf simpatik. Korteks adrenal memproduksi dua tipe hormon utama, glukokortikoid dan mineralokortikoid. Kandungan utama glukokortikoid adalah kortisol, sedangkan pada mineralokortikoid adalah aldosteron. Selain itu, korteks adrenal menghasilkan sejumlah kecil androgen, estrogen, dan progestin. Glukokortikoid memiliki pengaruh yang mendasar terhadap elektrolit dan metabolisme karbohidrat, protein, lemak, dan defisiensi dapat menimbulkan penyakit berat dan bahkan kematian. Pankreas. Pankreas terletak di kiri belakang lambung, merupakan kelenjar eksokrin dan endokrin. Bagian eksokrin dari pankreas mensekresi enzim-enzim pencernaan ke dalam duodenum. Bagian endokrin memiliki pembagian sel yang disebut palau-palau Langerhans. Sel-sel alfa dari palau ini memproduksi glukagon yang memecahkan glikogen menjadi glukosa di hati, dan sel-sel beta mensekresi insulin yang mengatur metabolisme glukosa. Yang ketiga, obat-obat pada sistem endokrin. Obat diabetes, DM tipe 1 dan DM tipe 2. Obat terkait hormon estrogen, progesteron, dan androgen. Obat tiroistatika, PTU, metimazol, karbimazol, dan tiamazol. Bella selanjutnya yaitu obat diabetes. Obat diabetes terbagi menjadi dua, yaitu diabetes meletus tipe 1 dan diabetes meletus tipe 2. Diabetes meletus tipe 1 yaitu organ pankreas pada tubuh yang penderita tidak bisa memproduksi insulin. Karena itu, diabetes meletus tipe 1 biasanya dikenal dengan istilah insulin dependent diabetes meletus atau IDDM. Biasanya gejala yang terjadi pada diabetes meletus tipe 1 ini seperti tiba-tiba sering cepat merasa haus, sering buang air kecil, pada balita sering mengompol, badan menjadi kurus dan lemah. Baiklah, selanjutnya yaitu diabetes meletus tipe 2. Diabetes meletus tipe 2 juga disebut dengan diabetes lifestyle karena selain faktor keturunan, penyebab utamanya adalah gaya pola hidup yang tidak sehat. Pada penderita diabetes tipe 2 ini tidak mutlak memerlukan suntikan insulin karena pankreasnya sudah menghasilkan insulin, tapi kerja insulin menjadi tidak efektif karena di dalam tubuh tengah terjadi resistensi insulin atau penurunan kemampuan hormon insulin untuk menurunkan kadar gula darah. Selanjutnya yaitu insulin. Insulin adalah polipeptida dengan BM kira-kira 6000. Polipeptida ini terdiri dari 51 asam amino. Insulin dan glukagon adalah hormon yang membantu kadar gula darah glukosa dalam tubuh. Mekanisme kerja insulin yaitu mendesfosforisasi enzim-enzim tertentu, adanya penghambatan glikogenolisis dan lipofisis. Dapat dilihat pada PPT kelompok 1. Dapat dilihat pada PPT yaitu contoh obat diabetes meletus tipe 1 yaitu humulin atau Eli Lilly. Pada kandungan obatnya yaitu ada humulin R, humulin N, dan humulin 30/70. Cara pemberiannya dengan cara injeksi subkutan, dosisnya yaitu sesuai kebutuhan, indikasinya yaitu pasien diabetes tipe 1 yang memerlukan pengobatan dengan suntikan insulin. Kontraindikasinya yaitu hipoliglikemia, pendokumentasiannya yaitu vial 1 kali 40 ml.
Baiklah, selanjutnya yaitu metformin. Indikasinya yaitu para penderita diabetes mellitus tipe 2 yang memiliki berat badan berlebih bisa menggunakan obat metformin apabila pola diet dan olahraganya tidak bekerja secara maksimal. Selain itu, IDDM juga bisa menggunakan obat metformin sebagai terapi tambahan guna mengurangi dosis insulin. Mekanisme kerja pada metformin yaitu memiliki efek utama yakni dengan menurunkan glucogenesis dan meningkatkan penggunaan glukosa di jaringan. Kontraindikasi pada metformin yaitu ada gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi hati, dan ketoasidosis. Wanita hamil. Untuk metformin sendiri, dosis yang biasa digunakan untuk orang dewasa dan anak di atas 10 tahun adalah 3 kali 500 mg per hari. Nah, dapat dikonsumsi pada waktu setelah sarapan pagi, setelah makan siang, dan setelah makan malam. Efek samping yang biasa ditimbulkan adalah gangguan saluran pencernaan. Oleh karena itu, dapat diatasi dengan mendapatkan pertolongan medis dengan segera ketika kita mengalami pusing, mual, muntah, detak jantung melambat, gatal-gatal, sulit bernafas, pembekakan pada wajah, bibir, dan lidah. Selanjutnya adalah obat-obat terkait hormon estrogen, progesteron, dan androgen. Baik, kita masuk kepada hormon estrogen. Estrogen sendiri merupakan hormon kelamin yang dapat diproduksi oleh ovarium, testis, plasenta, dan korteks adrenal pada masa kehamilan. Diindikasikan sebagai kontrasepsi, sebagai ERT atau HRT, yaitu hormon replacement terapi pada wanita pasca menopause. Sediaan yang beredar di pasaran adalah estradiol, estriol, etenyl estradiol, dan estropofat. Efek samping yang sering terjadi adalah gangguan pada siklus haid, kemudian mual dan muntah, rasa kembung, edema, serta berat badan bertambah. Kemudian kontraindikasinya adalah pada wanita hamil atau menyusui, kemudian pasien dengan gangguan hepar, riwayat trombosis atau emboli, hipertensi, bahkan gangguan jantung. Baik, selanjutnya adalah hormon progesteron, di mana hormon progesteron ini merupakan hormon yang berperan penting dalam mengatur siklus ovulasi, menstruasi, membantu implantasi pembuahan, dan mempertahankan kehamilan. Diindikasikan sebagai prevensi abortus ketika kekurangan progesteron. Kemudian sediaan yang beredar di pasaran adalah amenorrea dan disfungsional uterine bleeding. Hormon progesteron sendiri merupakan hormon steroid kelamin alamiah yang diproduksi di tempat yang sama dengan estrogen. Diindikasikan sebagai kontrasepsi pada wanita pasca menopause, kombinasi dengan estrogen, abortus imminens, ancaman lahir prematur, kanker endometrium, dan pendarahan fungsional endometrium. Contoh hormon progesteron golongan dihidrogesteron yaitu mestranol, norethindrone, dan etinodiol. Baiklah, selanjutnya hormon progesteron. Contoh kontrasepsi oral yaitu microgynon, Neugynon, Nordete, dan Exluton atau ibu menyusui. Contoh kontrasepsi injeksi atau suntik Depo-Provera 3 bulan sekali dan Noristerat 2 bulan sekali. Golongan progestin, terdapat beberapa senyawa sintetik yang berefek progestogenik dan beberapa diantaranya juga berefek androgenik atau estrogenik disebut golongan progestin. Secara kimia, progesteron dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, derivat progesteron, hidroksiprogesteron, medroksiprogesteron, megestrol, dan dihidrogesteron. Yang kedua, derivat testosteron, yaitu noretisteron, tibolon, norgestrel, nilestrenol, desogestel, gestoden, dan alirestrenol. Semua zat ini memiliki efek androgen kecuali alirestrenol. Noretisteron dan tibolon berefek estrogen. Norgestrel, desogestrel, dan gestoden memiliki efek antiestrogen yang kuat. Begitu juga dengan noretisteron, inestrenol, megestrol, dan medroksiprogesteron tetapi lebih lemah. Mekanisme kerja prostaglandin. Prostaglandin bekerja pada seluruh reseptor prostaglandin yang berlainan. Substansi ini mempengaruhi banyak sistem dan menyebabkan berbagai efek samping. Yang pertama, kontraksi otot-otot polos, uterus, pembuluh darah, dan bronkiolus. Vasodilatasi dan hipotensi, pireksia, inflamasi,
sensitisasi terhadap rasa nyeri, diuresis tambah kehilangan elektrolit. Efek pada sistem saraf pusat atau tremor merupakan efek samping yang jarang terjadi. Pelepasan hormon hipofise, renin, dan steroid adrenal. Inhibisi respon sistem saraf otonom, peningkatan tekanan intraokuler. Indikasi obat progesteron. Yang pertama, kontrasepsi bersama estrogen. Yang kedua, nyeri haid. Yang ketiga, abortus yang mengancam pendarahan rahim fungsional, endometriosis. Selanjutnya, hormon androgen. Mekanisme kerjanya, testosteron bebas dalam plasma sel target dengan cara difusi reseptor androgen, berikatan dengan reseptor androgen yang sama dengan afinitas yang lebih tinggi. Sediaan dan indikasi. Terapi substitusi. Androgen digunakan sebagai terapi pengganti adanya defiensi androgen, yaitu pada hipogonadisme dan hipopituitarisme. Hasil terapi substitusi yang paling baik didapat dengan pemberian sediaan suntikan IM. Efek anabolik. Yang pertama, androgen meningkat massa otot pada anak laki-laki dan perempuan. Androgen berpengaruh pada prestasi atlet. Yang kedua, androgen digunakan untuk pengobatan anemia refrakter. Yang ketiga, androgen digunakan untuk terapi paliatif karsinoma mama. D. Untuk pengobatan osteoporosis. Efek samping dan interaksi obatnya, maskulinisasi atau pertumbuhan kumis, akne, merendahnya nada suara, gangguan menstruasi, penghambat spermatogenesis, hiperplasia, prostat pada laki-laki lanjut usia, merangsang pembesaran prostat karena hiperplasia. Hal ini menyebabkan obstruksi munculnya kanker prostat. Berikut ini beberapa sediaan androgen. Yang pertama, testosteron. Cara pemakaiannya itu intramuskuler. Dosisnya 10-50 mg per 3 kali seminggu. 10-25 mg 2-3 kali seminggu. 100-200 mg tiap 2-4 minggu. 200-400 mg tiap 2-4 minggu. Metiltestosteron. Cara pemakaiannya itu intramuskuler 10-50 mg per hari. Danazol, cara pemakaiannya itu oral, tergantung berat penyakit dan respon individual 200-800 mg per hari selama 3-9 bulan, 400-600 mg per hari, lalu turun serendah mungkin yang masih aktif. Obat tiroistatika. Obat tiroistatika. Antitiroid menghambat sintesis hormon tiroid dengan jalan menghambat proses pengikatan atau inkorporasi yodium pada residu tirosil dari tiroglobulin. Selain itu juga menghambat proses penggabungan dari gugus yodotirosil untuk membentuk yodotironin. Cara kerjanya dapat dijelaskan dengan adanya hambatan terhadap enzim peroksidase sehingga oksidasi ion yodida dan gugus yodotirosil terganggu. Jenis dan dosis obat. Ada propiltiourasil atau PTU, metimazol, karbimazol, dan tiamazol. Propiltiourasil atau PTU. Nama generik propiltiourasil, nama dagang di Indonesia ada propiltiourasil, indikasi hipertiroidisme. Kontraindikasi hipersensitif terhadap propiltiourasil dan tidak boleh diberikan pada masa kehamilan dan masa menyusui. Bentuk sediaannya tablet 50 mg dan 100 mg. Dosis dan aturan pakai untuk anak-anak 5-7 mg per kilogram per hari atau 150-200 mg per hari. Dosis dewasa 3000 mg per hari. Untuk hipertiroidisme berat 450 mg per hari. Untuk hipertiroidisme okasional memerlukan 600-900 mg per hari. Dosis pelihara 100-150 mg per hari. Serta dosis untuk orang tua 150-300 mg per hari. Efek sampingnya, ruam kulit, nyeri sendi, demam, nyeri tenggorokan, sakit kepala, ada kecenderungan pendarahan, mual muntah, serta hepatitis. Mekanisme obat menghambat sintesis hormon tiroid dengan menghambat oksidasi dari iodin dan menghambat sintesis tiroksin dan
dotironin. Risiko khususnya, hati-hati dalam penggunaan pada pasien lebih dari 40 tahun ke atas karena PTU bisa menyebabkan hipoprotrombinemia. Metimazol, nama generik metimazol, nama dagang di Indonesia tapazole, indikasinya agen antitiroid, kontraindikasi hipersensitif terhadap metimazol dan wanita hamil. Bentuk sediaan tablet 5 mg, 10 mg, dan 20 mg. Dosis dan aturan pakai untuk anak-anak 0,4 mg per kilogram per hari diberikan sebanyak 3 kali sehari. Dosis pelihara 0,2 mg per kilogram per hari diberikan 3 kali sehari. Maksimum diberikan sebanyak 30 mg dalam sehari. Untuk dewasa, hipertiroidisme ringan 15 mg per hari, untuk sedang 30-40 mg per hari. Hipertiroid berat 60 mg per hari. Dan dosis pelihara 5-15 mg per hari. Efek samping, sakit kepala, vertigo, mual muntah, konstipasi, nyeri lambung, dan edema. Risiko khusus, pada pasien di atas 40 tahun, hati-hati bisa meningkatkan myelosuppression serta bahaya pada kehamilan. Thiamazol, nama generik thiamazol, nama dagang di Indonesia tirozol, indikasinya hipertiroidisme terutama untuk pasien muda serta persiapan operasi. Kontraindikasi hipersensitivitas. Bentuk sediaannya tablet 5 mg dan 10 mg. Dosis dan aturan pakai. Untuk pemblokiran total produksi hormon tiroid diberikan sebanyak 25-40 mg per hari. Pada kasus ringan, 10 mg diberikan sebanyak 2 kali sehari. Kasus berat, 20 mg diberikan sebanyak 2 kali sehari. Setelah fungsi tiroid normal, yaitu selama 3-8 minggu, dosis perlahan-lahan diturunkan sehingga dosis pemelihara diberikan sebanyak 5-10 mg per hari. Efek sampingnya, alergi pada kulit, perubahan pada sel darah, pembengkakan pada kelenjar ludah. Risiko khusus, jangan diberikan pada saat kehamilan dan menyusui, serta hepatitis. Carbimazole, nama generiknya carbimazole, nama dagang di Indonesia neomecarzole atau Nicolas, indikasi hipertiroidisme, kontraindikasi blocking replace regimen, tidak boleh diberikan pada masa kehamilan dan masa menyusui. Bentuk sediaan tablet 5 mg. Dosis dan aturan pakai 30-60 mg per hari sampai dicapai euthyroid. Lalu dosis diturunkan menjadi 5-20 mg per hari. Biasanya terapi berlangsung selama 18 bulan. Sebagai blocking replace regimen, carbimazole 20-60 mg dikombinasikan dengan tiroksin 50-150 mg. Untuk dosis anak mulai dengan 15 mg per hari. Kemudian disesuaikan dengan respon. Efek samping, ruam kulit, nyeri sendi, demam, nyeri tenggorokan, sakit kepala, serta ada kecenderungan pendarahan, mual muntah, dan leukopenia. Risiko khususnya, penggunaan pada pasien lebih dari 40 tahun karena PTU bisa menyebabkan hipoprotrombinemia dan pendarahan, bahaya pada kehamilan dan menyusui. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.